Hai Sobat Wibi Kembara, sekitar pukul 16:44 waktu Indonesia bagian Barat saya berada di atas JPO Semanggi. Inilah suasana lalu lintas kendaraan pada jam pulang kerja, ramai lancar. Kali ini kita akan menjelajahi suasana baru di salah satu mall ikonik di Jakarta Pusat yang dulu namanya adalah Plaza Semanggi atau sebutan populernya adalah Pelangi, yang kini telah bertransformasi menjadi Lipo Mall Nusantara. Konon mall ini hadir dengan konsep yang benar-benar berbeda dari sebelumnya, mengusung tema nuansa hutan tropis yang memukau. Penasaran saya? Yuk simak perubahannya. Di sebelah mall ini adalah Balai Sarbini yang atapnya berbentuk bulat, tampaknya sedang ada acara. Begitu masuk ke dalam mall, kita langsung disambut dengan suasana yang sejuk dan alami. Wow, keren sekali. Kolom bangunan dibungkus layar LED dan menampilkan suasana hutan tropis dengan air terjun. Desain interiornya didominasi oleh elemen-elemen alam seperti tanaman hijau yang segar. Bukan tanaman beneran sih, hanya artifisial tapi tampak alami sekali. Juga ada batang-batang pohon raksasa. Teksturnya sih seperti pohon beneran, serta suara burung berkicau yang menciptakan atmosfer layaknya berada di tengah hutan tropis. Sensasi ini membuat pengunjung merasa rileks dan nyaman, seolah melupakan hiruk-pikuk kota Jakarta. Di sana ada tangga ke lantai 2, tangga yang bisa digunakan untuk nongkrong, dengan latar belakang layar LED raksasa yang menampilkan air terjun. Layar LED juga dipasang di anak tangga sehingga suasana air terjun di tengah hutan benar-benar serasa seperti di tempat sebenarnya. Banyak orang yang duduk-duduk santai, ada juga yang asik berfotoria dengan latar belakang air terjun. Lipo Mall Nusantara yang menghadirkan atraksi media digital di ruang publik menjadi hal yang baru dan menarik perhatian pengunjung. Apalagi kicauan burung berkicau dengan terdengar sayup-sayup menambah suasana menjadi nyaman dan damai. Beberapa area dilengkapi dengan layar besar dan proyeksi visual yang interaktif, menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih modern dan menghibur. Tampilan mall ini benar-benar berubah total dari sebelumnya, jauh lebih segar dan menarik. Lipo Mall Nusantara adalah sebuah pusat perbelanjaan berlantai 8 di kawasan Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang mulai beroperasi pada tahun 2004. Lipo Mall Nusantara mencakup auditorium Balai Sarbini dan Gedung Veteran Republik Indonesia yang berlantai 17. Pada awal dekade 2000-an, Mall Plaza Semanggi dibangun di sekitar Balai Sarbini dan Gedung Veteran Republik Indonesia. Kedua bangunan tersebut berada dalam lahan yang sama milik Legium Veteran Republik Indonesia, walau saling terpisah. Lipo Group dan perusahaan lainnya membentuk sebuah konsorsium untuk membangun Plaza Semanggi di atas lahan milik LVRI dengan kontrak BOT, Build Operated Transfer atau bangun guna serah. Mall Plaza Semanggi dibuka secara resmi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri kala itu pada tanggal 13 Maret 2004. Bersamaan dengan dibukanya kembali Balai Sarbini dan Gedung Veteran Republik Indonesia pasca renovasi. Sekarang kita berada di lantai 5 menuju ke area dalam atau area utama mall. Tampak atrium utama yang telah selesai direvitalisasi. Pada bagian atas tampak tanaman artifisial memenuhi parapet yang bentuknya melingkar. Dua buah panoramik lift yang dulu sangat terbuka dan terlihat langsung, sekarang ditutup dengan layar LED raksasa yang terpasang dari lantai dasar hingga lantai 5. Keren sekali.
Toko-toko belum banyak yang buka di dekat atrium ini. Lantainya masih menggunakan bahan yang lama. Tidak lama setelah dibuka, Plaza Semanggi kala itu telah menarik banyak pengunjung karena terletak di kawasan strategis yaitu Simpang Susun Semanggi yang sibuk, serta menawarkan sejumlah tenan-tenan yang cukup ternama seperti departemen store Sentro, restoran La Porceta, Giant, terus kemudian ada gedung bioskop Cinema XX1, kemudian diganti Cinemax, lalu sekarang menjadi Cinepolis. Dan juga ada toko buku Gramedia. Plaza Semanggi mulai mengalami penurunan pamor sejak Sentro ditutup pada tahun 2019. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan merebaknya pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Banyaknya toko tutup permanen akibat pandemi menyebabkan kondisi mal menjadi amat sepi hingga disebut hampir mati. Menghadapi kondisi seperti itu, pihak Lippo Malls memutuskan untuk memulai renovasi Plaza Semanggi mulai tanggal 1 November 2023 yang mencakup 2 tahap dan memakan waktu 2 tahun. Pada tanggal 18 Desember 2024 bersama dengan selesainya renovasi tahap pertama, Plaza Semanggi resmi berganti nama menjadi Lippo Mall Nusantara dan akan diisi dengan berbagai tenan ternama yang baru, salah satunya adalah Uniqlo. Perjalanan Plaza Semanggi menuju transformasi ini tidaklah mudah. Sempat terimbas pandemi COVID-19, mal ini mengalami masa-masa sepi dan kurang peminat. Saya sendiri punya pengalaman menarik mengenai Plaza Semanggi, di mana pada saat pandemi COVID-19, 2 kali saya vaksin di tempat ini. Pada waktu itu kondisi mal sangat sepi sekali, hampir semua toko tutup, maka tempat ini menjadi lokasi vaksin COVID-19. Tapi dengan semangat revitalisasi, tahap pertama pembaruan kini telah selesai dan bisa dinikmati oleh pengunjung. Tahap kedua direncanakan akan selesai pada Juni 2025 dan tentunya akan membawa lebih banyak kejutan lagi. Sekarang menelusuri selasar seolah kita berada di tengah hutan. Sebelah kanan adalah gedung Balai Sarbini. Dulu tempat ini sangat biasa saja. Ada kolom-kolom struktur gedung Balai Sarbini di sebelah kanan. Sekarang kolom-kolom struktur tersebut telah tertutup dengan bentuk batang pohon raksasa. Cabang pohon menjulang hingga ke langit-langit dan semua area langit-langit ini dipenuhi dengan daun-daun pohon artifisial. Warna daun hijau dan batang pohon dari kulit kayu beneran yang berwarna coklat menambah kesan alami yang kuat sekali. Apalagi sekarang ada outlet F&B di bagian kanan ini, sehingga tempat ini menjadi lebih asik untuk area nongkrong sambil memandang deretan toko-toko di seberangnya. Berjalan terus menelusuri selasar sampai di ujung di mana layar LED dengan tampilan air terjun berada. Masih banyak pengunjung yang memanfaatkan area ini untuk duduk-duduk atau berfotoria dengan saudara atau teman. Tersedia juga jembatan kaca, tidak terlalu panjang.
Dari jembatan kaca di sini bisa memandang air terjun dari layar LED. Ayo, ada yang berani melewati jembatan kaca ini? Beberapa pengunjung takut atau gampang untuk melalui jembatan kaca ini, khususnya bagi mereka yang mempunyai fobia ketinggian. Sebetulnya jembatannya tidak terlalu panjang. Ada yang berani, ada juga yang tidak berani sama sekali. Tapi ini menjadi sesuatu yang menarik bagi para pengunjung. Istilahnya paling tidak uji nyali keberanian. Tempat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang mendatangi Lippo Mall Nusantara. Nah, ini adalah tampilan detail dari pohon buatan. Sepertinya terbuat dari kulit pohon pinus ya, kemudian ditempelkan sehingga seolah seperti batang pohon beneran. Air terjun dari layar LED betul-betul seperti air terjun sebenarnya, cuman sayangnya suara gemericik air tidak muncul di tempat ini, hanya suara burung berkicau saja yang memenuhi ruangan di area ini. Baik, sepertinya pengunjung mendapatkan sesuatu hal yang baru dan mereka sangat senang sekali bisa menikmati suasana baru di Lippo Mall Nusantara. Sekarang kita di lantai 10. Inilah Pelangi Sky Dining. Saya beberapa kali ke Plaza Semanggi sebelum pandemi COVID-19, tapi ini pertama kali saya mendatangi tempat ini. Meskipun saya sudah dengar mengenai keberadaan Sky Dining ini. Kondisinya kayaknya kurang terawat ya. Sebelah kanan saya adalah deretan outlet F&B. Beberapa buka tapi banyak yang tutup. Mengapa ya? Sky Dining ini tampaknya tidak menjadi bagian dari revitalisasi. Dari tempat ini kita bisa memandang Bundaran Semanggi dan gedung-gedung pencakar langit. Apalagi pada sore ini langit senja, warna orange akan segera tampak jika matahari terbenam. Terdengar suara keriuhan lalu lintas kendaraan. Pengunjung bisa duduk-duduk santai sambil menikmati hidangan makanan atau minuman. Beberapa gazebo dengan tempat duduknya bisa menjadi alternatif duduk santai sambil ngobrol ke sana ke sini. Juga ada panggung untuk tempat pemain musik menyanyikan lagu-lagu syahdu menemani para pengunjung. Mungkin ramainya adalah pada saat akhir pekan, khususnya Sabtu malam Minggu. Wow, ternyata ada food court di lantai basement. Dulu apa ya tempat ini? Sepertinya bukan food court. Jika tidak salah, tempat ini adalah deretan toko-toko kecil seperti di ITC yang menjual aneka barang dari busana pria, wanita, aksesoris, dan lain-lain. Sekarang tempat ini benar-benar telah bertransformasi menjadi sesuatu yang baru sama sekali. Namun yang paling mengejutkan adalah kehadiran Museum Perjuangan di basement di tempat ini, tepat di tengah-tengah area pusat kuliner. Museum ini menjadi spot yang unik dan edukatif, menggabungkan sejarah dengan suasana modern. Pengunjung bisa menikmati berbagai hidangan lezat sambil belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia. Di kolom-kolom ini terpampang beberapa foto-foto pejuang Republik Indonesia.
Dan di bagian atas ada layar LED raksasa yang menampilkan berbagai macam tampilan yang menarik sekali. Kombinasi ini benar-benar memberikan pengalaman yang berbeda dan berkesan. Di bagian tengah ini ada semacam kolam air mancur menari, tapi sepertinya belum dioperasikan atau mungkin ada jam-jam khusus tertentu yang menampilkan air mancur menari. Ada tampilan live musik di bagian tengah food court. Pada bagian langit-langit dihiasi dengan aneka kain pola batik. Banyak sekali pilihan F&B, masakan Nusantara menyebar di mana-mana. Demikian juga masakan dari negara-negara lain. Desainnya juga unik sekali. Buat kalian yang penasaran dengan suasana baru Lippo Mall Nusantara, jangan lupa mampir ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Wibi Kembara untuk update informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.